Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 6. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah pengamalan sila keempat ke-5 Pancasila, dan yang kedua adalah membuat simpulan teks laporan. Sebelumnya, kita akan mengulang kembali sila-sila yang ada di dalam Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa; sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; sila ketiga, persatuan Indonesia; sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perhatikan kasus berikut. Ciro dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Cibel. Jadi Cibel ini khitanan, kemudian mengundang temannya. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Ciro dan teman-temannya bingung. Semua terlihat enak. Mocil ini juga temannya Ciro, mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Sedangkan Ciro hanya mengambil 3 tusuk sate saja. Momo mengingatkan Mocil agar mengambil makanan secukupnya saja. Ini tugas kalian yang pertama ya. Apa pendapatmu tentang sikap Mocil? Mocil tadi yang mengambil makanan banyak tadi. Bagaimana pendapatmu? Yang kedua, apa pendapatmu tentang sikap Ciro? Ciro tadi yang mengambil hanya 3 tusuk sate tadi. Nomor 3, apa pendapatmu tentang sikap Momo? Momo tadi yang mengingatkan Mocil. Apakah yang dilakukan oleh Mocil sesuai dengan sila kelima Pancasila? Tuliskan alasanmu. Mocil tadi yang mengambil banyak tadi. Apakah perilaku Mocil yang mengambil makanan banyak tadi sesuai dengan sila kelima Pancasila? Kalau sesuai, tuliskan alasanmu. Kalau tidak sesuai, juga tuliskan alasannya. Ini tugas yang pertama ya anak-anak ya. Ini tadi ya. Jadi sikapnya Ciro, sikapnya Mocil yang mengambil makanan banyak tadi, kalian cocokkan dengan contoh pengamalan sila kelima ini. Apakah sesuai dengan ini atau tidak? Kalau sesuai, sesuai dengan yang mana? Kalau tidak sesuai dengan yang mana? Materi selanjutnya adalah membuat kesimpulan dari teks laporan. Ini adalah hiu gergaji. Gambarnya hiu gergaji ya. Jadi di sini ada bagian tubuhnya yang seperti gergaji. Bu Ani akan membacakan suatu teks laporan. Kalian catat yang penting-penting. Kemudian kalian membuat kesimpulan dari teks yang akan dibacakan oleh Bu Ani. Siapkan alat tulisnya dulu. Hiu gergaji. Hiu gergaji hidup di Danau Sentani. Hiu gergaji dikenal dengan nama pari atau hiu sentani karena memang hidup di Danau Sentani, Papua. Hiu gergaji menggunakan giginya yang berjumlah 14 hingga 22 gigi gergaji.
Ia menggunakan giginya ini untuk mencari makan dan pertahanan diri. Tubuhnya berwarna keabu-abuan dan ramping. Ia dapat berenang dengan cepat. Tugas kalian yang kedua yaitu membuat kesimpulan dari teks yang sudah dibacakan Bu Ani tadi. Ditulis di buku tulis ya. Jadi tugasnya ada dua. Yang pertama tadi tentang sikap Mocil, sikap Ciro, sikap Mumu tadi. Sekarang Bu Ani akan membahas tugas yang kemarin, yaitu tentang sikap Cibel yang membawa onde-onde 6. Ternyata temannya ada 9. Apa yang harus dilakukan Cibel saat ketiga teman lainnya datang? Ini contoh jawaban temanmu ya. Contohnya ini ya, Cibel dengan rasa menyesal meminta maaf kepada ketiga temannya yang baru datang karena tidak kebagian onde-onde yang dia bawa, dan mengajak ketiga temannya berkunjung ke rumah Cibel sepulang sekolah, bila mana temannya bersedia makan onde-onde bersama-sama. Soal yang kedua, apa yang harus dilakukan ketiga teman Cibel saat tahu bahwa jumlah onde-onde tidak cukup untuk semua anak? Ini jawaban temanmu. Ketiga temannya itu harus memaklumi keadaan Cibel dan menerima hal itu dengan bijaksana, serta menerima permintaan maaf Cibel. Cibel tadi kan minta maaf ya. Karena bagaimanapun juga Cibel tidak sengaja untuk tidak membagi kuenya, tetapi karena jumlah kuenya yang terbatas. Ini jawaban temanmu yang lain. Jawaban yang pertama, meminta kepada 6 teman yang sudah dikasih onde-onde agar berbagi ketiga temannya yang lain tadi. Jadi Cibel kan sudah membagi ke 6 temannya, kemudian datang temannya 3. Nah, Cibel meminta ke temannya yang sudah diberi onde-onde agar berbagi onde-onde dengan teman yang baru datang. Kemudian yang kedua, sikap ketiga temannya yang baru datang. Nggak boleh berkecil hati atau ngambek atau marah karena tidak diberi onde-onde. Ini juga jawaban temanmu. Apa yang harus dilakukan Cibel saat ketiga temannya datang? Cibel sebaiknya mengajak teman yang datang untuk bersama-sama menikmati onde-onde yang dibawanya bersama dengan 6 teman yang lain. Jadi onde-ondenya tadi dimakan bersama-sama. Tidak harus satu orang satu, berarti ada yang berbagi. Yang kedua, apa yang harus dilakukan ketiga teman Cibel saat tahu bahwa jumlah onde-onde tidak cukup? Lah, yang harus dilakukan temannya sebaiknya bermusyawarah agar onde-onde yang tadinya untuk 6 anak dapat dibagi sehingga cukup untuk 9 anak. Nah, ini jawaban teman-teman kalian. Bermacam-macam jawabannya, tidak ada yang salah, semuanya betul. Bukan berarti jawabanmu yang tidak dibacakan Bu Ani di sini salah, bukan. Yang salah yang tidak mengerjakan tugas itu yang salah ya. Kemudian untuk jawaban tugas yang kedua, yaitu membuat pertanyaan beserta jawabannya berdasarkan teks. Ini Bu Ani memberikan contoh yang kurang tepat. Kan kalian membuat pertanyaan. Pertanyaan boleh kalimat tanya, boleh tidak. Kalau kalimat tanya harus mengandung kata tanya. Apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana. Itu kata tanya dan harus diakhiri oleh tanda tanya. Ini contoh yang kurang tepat ya. Apa saja Indonesia mengekspor? Ini bukan kalimat tanya. Dibetulkan ya nanti ya. Dibetulkan seperti ini. Apa saja yang diekspor oleh Indonesia? Kemudian diberi tanda tanya.
Atau seperti ini, tidak menggunakan kalimat tanya, tapi kalimat perintah. Tuliskan komoditas yang diekspor Indonesia. Tanda seru, bukan tanda tanya. Contoh yang kedua, ini yang kurang tepat. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor. Diperbaiki, harus ada kata tanyanya. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor apa? Kemudian tanda tanya. Yang merasa masih kurang tepat, dibetulkan. Sekarang Bu Ani akan memberikan kalian tugas untuk hari Sabtu dan Minggu. Loh, Sabtu dan Minggu kan libur, kok diberi tugas? Kalian sudah kelas 6, kita harus sedikit ngebut. Ya. Tugas yang pertama adalah mengerjakan penilaian akhir subtema 1 di buku PR halaman 31 hingga 36. Bagian A dan B saja ya. Yang bagian pilihan ganda dan isian, yang urean tidak usah. Yang kedua, mengerjakan penilaian akhir subtema 2. Kalau tadi subtema 1, sekarang subtema 2. Di buku PR halaman 67 sampai 72. Sama bagian A dan B saja. Ini semuanya tema 1 ya. Tema 1, subtema 1, tema 1, subtema 2. Kapan ini dikumpulkan? Dikumpulkan hari Senin. Selamat belajar anak-anak, selamat mengerjakan tugas. Semua tugas dikerjakan sendiri. Masa kalah Mbak Cibel? Cibel aja ini belajar nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.